Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaahnya kompak nih. Ada kubunya masing-masing. Ada sebelah depan, ada bagian sayap, ada jadi back, ada jadi kiper di belakang. Persis kayak kesebelasan. Kenapa nggak maju, Bu? Ini nampaknya pengaturannya, kaptennya mantap nih. Bapak-bapak juga ada sebelah sayap, ada back, ada kiper. Tapi mudah-mudahan suara mic ini nyampe ke belakang. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku ucap salam, jawab belum semangat, ku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad jadi camat, baru dilantik kemarin bulan 4. Karena jawab salam sudah semangat, mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil hurrin muhazzalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan puja syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, di mana nikmatnya tiap hari terus tercucur. Manusia jadi makmur, alam jadi subur. Yang syukur insya Allah tetap terjaga dan makmur, yang tak syukur hancur dan tepur. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi pilihan akhiruz zaman, yang ucapannya senantiasa kebaikan, yang berselawat kepadanya berbuah pahala dan syafaatnya di yaumil mizan. Maka mudah-mudahan dengan syukur yang kita panjatkan, kita terhitung sebagai hamba-hamba pilihan, dan dengan salawat yang kita sampaikan, kita kelak mendapat syafaat dan terhindar dari siksaan. Amin ya Rabbal. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatidz yang berhadir, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang sama-sama kita hormati, beserta Ibu, seluruh unsur Forkopimda atau yang mewakili, Kepala SKPK, instansi jawatan kantor, Ibu bapak hadirin hadirat yang tak bisa kami sebut satu persatu, yang besar tak tersebut gelar, yang kecil tak terpanggil nama. Tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini tergolong sebagai calon-calon penghuni surga Allah. Amin Allahumma. Dak dikduk hati saya, gerogi saya, Bu. Nggak pernah saya tampil pakai spanduk macam foto saya dipajang panitia, ngeri saya. Orang pikir caleg. Sekarang kan lagi musim pasang foto. Saya aja nggak pede ngeliat wajah saya di foto. Begitu ditelepon sama panitia untuk tablik, pikiran pertama saya paling untuk kuliah subuh sama pengajian ibu-ibu biasanya. Tapi disuruh tablik akbar, kenapa mesti saya Ustadz? Kan masih banyak yang senior-senior.
Kata beliau, sudah saatnya yang muda tampil. Ya udah tampil aja. Nanti kalau ada yang saya sampaikan kurang pas, salah atau kurang di tempatnya, mohon kepada para alim ulama, tuan-tuan guru kiranya diluruskan dan dimaafkan. Kita awali peringatan Maulid ini sampai jam berapa panitia? Ini sebenarnya kita udah pulang ini. Jadwal kan jam 7:30. Biasanya jam 10 udah bubar. Ini paling-paling nanti saya ringkas dalam 15 menit. Hah? Jam 12. Yuh, 2 jam lagi lah. Sanggup? Kaum bapak sanggup? Anda enggak anda? Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Wah, ada Pak Polisi. Assalamualaikum. Kalau udah Pak Polisi hadir jamaah aman ceramah. Gak ada yang berani bubarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai orang yang layak ditiru, yang layak dicontoh. Tadi qari kita telah membaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini pangkal kita sesuai dengan tema. Temanya panjang kali, lebih panjang tema dari penceramahnya itu. Sungguh kata Allah, kalau engkau bingung mencari contoh, kalau engkau bingung mencari yang dijadikan suri tauladan, kalau engkau bingung mencari orang karakter, orang sifat, orang contoh yang sulit untuk kau tiru dalam hidupmu, jadikan Muhammad. Karena Allah saja telah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam sosok Muhammad ada suri tauladan bagimu. Ini nanti akan kita kaji apa dan bagaimana karakter Nabi. Banyak orang-orang yang berbeda pendapat tentang Maulid Nabi. Ada yang enggak sepaham melaksanakan Maulid Nabi, ada yang sepaham, ada yang keberatan. Bahkan ada orang, segelintir orang mengatakan bid'ah peringatan Maulid Nabi. Hari ini saya tidak mengajak kita dalam polemik itu. Maka tujuan salah satu dari peringatan Maulid ini membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, hari ini ilmu makin canggih, teknologi makin hebat. Apa yang terjadi di Amerika saat ini bisa kita akses sampai kemari. Apa yang terjadi di Arab Saudi, ada jamaah umroh yang hari ini sedang tawaf, bisa kita langsung dia sedang tawaf. Dia lagi sa'i, bisa langsung kita lihat dia lagi sa'i, karena ilmu semakin canggih. Tetapi yang harus kita waspadai, selain segi positif dari kemajuan ini, ada sisi negatif yang harus kita wanti-wanti. Akibat kemajuan semua ini, kadang-kadang terjadi pergeseran nilai. Apa yang paling banyak bergeser? Akhlak budaya. Kawan-kawan kita, mahasiswa, anak-anak kita yang intelek tinggi, paham tentang biografi Adolf Hitler. Mereka hafal sejarahnya Julius Caesar. Kan utuh Julius Caesar. Malah aku pendak. Kayak saya sebut bling. Mahasiswa-mahasiswa kita banyak yang hafal tentang Napoleon Bonaparte.
Remaja-remaja kita sekarang hafal tentang sejarahnya Cristiano Ronaldo, tapi yang kita sayangkan banyak generasi-generasi kita hari ini yang tidak kenal siapa nabinya, yang tidak kenal siapa rasulnya, yang tidak kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penting adanya Maulid Nabi. Ada cerita, ada seorang siswa pulang dari sekolah bawa PR. Guru agamanya kasih PR, tolong dijawab kenapa tahun lahir Rasul disebut tahun gajah. Pulanglah anak ini. Sampai di rumah dia jumpa sama ibunya, kebetulan lagi jemur pakaian, capek. Mak, ada PR mak. Apa nak? Tolong mama jawab kenapa kok tahun lahir Rasul disebut tahun gajah. Karena mamanya nggak pernah sekolah dan malas dulu. Marah. Marahnya bukan karena apa-apa sebenarnya. Kalau nggak marah ketahuan bodohnya. Nah, apa nggak kau lihat mama capek kerja? Tadi pagi cuci piring, habis itu masak, habis itu nyetrika, habis itu jemur baju. Kau ngaji udah mama kasih uang, sekolah udah sekolahin, kenapa kau tanya lagi? Tanya bapakmu sana. Anak mama marah, datang ke bapak. Bapak lagi ngaduk kopi. Pak, mama saya tanya nggak ada jawaban. Bapak barangkali tahu pak. Apa nak? Kenapa tahun lahir Rasul disebut tahun gajah? Memang kapan tahun gajah itu nak? Lama pak. Oh kalau lama bapak belum lahir. Coba tanya bibi, barangkali dia tahu. Berangkat sama bibi lagi masak. Bapak suruh tanya sama bibi, apa mau kau tanya? Kenapa tahun lahir Rasul disebut tahun gajah? Bapakmu bilang apa? Bapak belum lahir. Bapakmu aja belum lahir, apalagi bibi. Tanya kakekmu kan dah tua, barangkali tahu deh. Tanya. Dicarinya kakek, ternyata kakek lagi ngasih makan kambing. Kek, ya. Ini pertanyaan mungkin terakhir kek. Bapak saya tanya nggak tahu, mama enggak, bibi enggak. Insya Allah kakek tahu apa. Kenapa tahun lahir Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Kakek yang kebetulan lagi melihara kambing spontan jawab, tahu kenapa disebut tahun gajah? Enggak tahu kek, maka saya tanya. Karena kebetulan tahun itu lebih banyak gajah ketimbang kambing. Bu, ini cerita lucu, tapi muatannya besar. Jangan-jangan yang enggak pandai jawab itu termasuk kita. Jangan-jangan tamsilan bapak, mama, bibi, nenek itu kita. Bagaimana kita jelaskan bagaimana tentang Rasul kepada anak kita, kepada cucu kita, kalau seandainya kita saja pun tak kenal siapa Nabi? Jelas? Jelas bu? Yang di belakang jelas? Mic-nya maksudnya jelas? Dulu ketika di pesantren kelas 1 nih bersama Ustadz Marwan, kami satu pesantren, maka badan pun beda-beda tipis. Ada sebuah pelajaran Tarikhul Islam. Di situ dalam kitab Arab Jawi riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada silsilah Nabi yang diajarkan dengan lagu. Saya masih ingat, hendak saya coba lah. Jadi kalau salah maafkan saja karena sudah lama. Ini agar kita tahu silsilah Rasul itu silsilah yang baik, silsilah Rasul keturunan-keturunan yang mulia, sampai berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihis. Bismillah. Muhammad ana Abdullah, Abdullah ana Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ana Hashim, Hashim ana Abdul Manab, Abdul Manab ana Qusay,
Kusai anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Bihir, Bihir anak Malik, Malik anak Nadhar, Nadhar anak Kinanah, Kinanah anak Huzaimah, Huzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudhar, Mudhar anak Nizar, Nizar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan, keturunan dari Ismail, Ismail anak Ibrahim. Siapa hafal 100.000? Lot, masih ingat saya, alhamdulillah. Tentang Nabi kita nggak tahu, bagaimana kita bisa cinta kepada beliau. Jangan bicara nyontoh Rasul dulu, jangan bicara niru Rasul dulu. Bagaimana kita nak tiru Rasul kalau seandainya Rasul saja kita nggak kenal? Pak Bupati, beberapa tahun yang lalu saya keliling maulid dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Ketika setiap saya maulid, saya panggil 1-2 anak-anak maju ke depan. Untuk apa? Nanya, nak, siapa idolamu dalam hidup? Siapa tokohmu dalam hidup? Dari beberapa tempat yang saya tanya, alhamdulillah belum ada yang jawab Nabi Muhammad. Siapa yang dijawab? Artis. Siapa yang dijawab? Pemain bola. Marahkah saya kepada mereka? Tidak. Barangkali yang salah kita selaku orang tua. Ini makanya hari ini melalui peringatan Maulid, saya mau mengajak kita semua untuk flashback sebentar, untuk baca sejarah balik. Memang saya tidak akan bisa mengupas secara total dari sejarah Rasul. Paling tidak nanti kita bisa menambah ilmu sedikit tentang Rasul, yang dari itu memunculkan kecintaan kepada Nabi, dan dari itu akan membuat semangat kita meniru kepribadian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Timbul pertanyaan, kenapa kok Allah suruh kita nyontoh Muhammad? Kenapa Allah tak nyuruh nyontoh Jibril? Yang para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Sekali sujud diperintah Allah sampai kiamat tetap sujud, enggak bangkit-bangkit. Kenapa kok Allah suruh kita contoh Muhammad? Kenapa, Bu? Kai sebab Allah suruh kita nyontoh Muhammad. Kandu Ibu Hajah Perdamaian. Hah? Iya, karena junjungan itu membawa rahmat gitu. Waskin kandu perdamaian. Yang pertama, kenapa Allah suruh kita nyontoh Muhammad? Karena kita sama Muhammad sama manusia. Itu Allah nyuruh kita manusia nyontoh Muhammad, Muhammad manusia. Kalau manusia nyontoh manusia, nyambung. Kita tidur, Nabi Muhammad tidur. Kita makan, Nabi Muhammad. Kita kawin, Nabi Muhammad. Maka pas, kalaulah Allah nyuruh kita nyontoh malaikat, nggak nyambung. Kita makan, malaikat nggak makan.
Kita tidur, malaikat nggak tidur. Bagaimana nyontohnya? Contoh, kita manusia tidur, Rasulullah Muhammad tidur. Lantas apa istimewanya Ustaz? Istimewanya tidur Nabi beda dengan tidur kita. Itu makanya istilahnya beliau basyarun la kal basyari. Beliau manusia tapi level manusianya beda di atas. Kita tidur, beliau tidur. Cuman kalau Rasul tidur hanya mata yang terpejam. Mata sida amin piceng, tapi hati sida jaga. Kan ada dalam lamyah kalim tu. Kai bacana. Wa qal buhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Mata beliau terpejam tapi hati beliau jaga, ingat zikrullah kepada Allah. Tapi kalau kita medam kunai anas mengko tu lain. Itulah bedanya. Kita manusia, Rasul manusia. Kita beludah, lot cido te Rasulullah pe lot cido sida ada ludahnya. Bedanya ludah Rasul jadi obat. Bo, cido Nabi jadi daun. Cido tu jawab sendiri-sendiri. Ketika Nabi hijrah dengan Abu Bakar, ketika ada di Gua Sur, tangan Abu Bakar digigit kalajengking. Kalau toh kalajengking, hai, kacip gelang, gelang apa kacip gelang, kacip le tangan Abu Bakar. Karena terkacip tangan Abu Bakar, bengkak, pucat muka Abu Bakar. Kenapa mukamu Abu Bakar? Kata Rasul, kau sedih mau hijrah? Tidak ya Rasul. Kenapa? Sakit ya Rasul. Kenapa enggak kau bilang dari tadi? Malu ya Rasul. Diambil tangannya oleh Rasul, cido isi tangan Abu Bakar si bengkak nage. Pueh, juah, cido isi ni, juah, cido tu, ndak kasih kau bengkak nama kuto. Manusia sama manusianya. Kita berkeringat, Rasul berkeringat. Bedanya keringat Rasul harum wangi. De keringat te anggohi masing-masing. Maka Allah perintah, hei hambaku, contoh Muhammad. Kenapa? Engkau dan Muhammad sama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah jadikan Muhammad bukan dari jin. Allah jadikan Muhammad bukan dari kalangan malaikat. Min anfusikum, dari bagianmu, yaitu manusia. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah suruh contoh Rasul? Karena dalam sosok kepribadian Rasul lengkap. Bidang apapun kita ada pada Rasul. Ustaz, saya pedagang. Rasul udah berdagang mulai umur 9 tahun, Bu. Ustaz, saya seorang guru. Rasulullah juga seorang muallim. Ustaz, saya seorang jenderal. Rasul juga panglima perang. Ustaz, saya seorang politisi. Rasul juga adalah diplomat ulung. Tidak ada yang tidak ada pada sosok Rasul. Ustaz, saya seorang suami. Rasul juga punya istri. Maka wajar kalau kita sepakat mencontoh Rasul dari segi apapun kita. Contoh Rasul sebagai uswatun hasanah. Salah satu yang jangan sampai kita ketinggalan apa? Rasul itu makhluk pilihan. Sudah ditempa dari kecilnya dengan kesengsaraan. Sudah biasa hidup sulit. Bayangkan masih dalam kandungan, bapak meninggal. Umur 6 tahun, bunda meninggal. Dipelihara sama kakeknya, umur 9 tahun, kakek meninggal. Ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Saya ada lagu. Mau dengar, Bu?
Ini menggambarkan bagaimana sedih hidup Rasulullah. Beberapa bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun ia dilahirkan, ibunya menyusul juga. Sungguh sayang anak yang kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tak terkira, ia tabah menghadapinya. Sesekali ia bertanya, penuh dengan kerinduan, wahai kakekku tercinta, di manakah ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, kakeknya meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah disyurga. Kehidupan Rasul sudah ditempa dari kecil. Maka yang gak heran apabila beliau melihat orang yang susah, melihat rakyatnya yang susah, beliau terpanggil. Kenapa? Sudah biasa hidup susah dari kecil. Sudah Bu? Sudah? Sudah? Engkau? Kurang jelas? Engkau? Engkau? Ente mangga kulis senek kadang enggak. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita tahu Allah suruh contoh Rasul, kita tahu Rasul sama manusia dengan kita, kita yakini Rasulullah punya multifungsi yang luar biasa. Lantas sekarang timbul pertanyaan, kenapa kita mesti membalas cinta Rasul? Sebelum kita ngikut Rasul, cintai dulu Rasul. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta mana mungkin minta untuk berkorban. Saya ada beberapa contoh cerita hikayat tentang cinta Rasul kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita tergerak hati kita, termotivasi diri kita untuk mencintai Rasul. Pertama, ketika Rasulullah hendak dakwah ke Taif, ini mau dekat-dekat Isra Mi'raj, beliau berangkat ke Taif mau berdakwah. Biasanya beliau disambut oleh panitia, disambut oleh orang-orang Taif. Tapi saat itu lain, harapan tidak sama dengan apa yang diinginkan. Beliau disambut dengan batu, beliau disambut dengan kotoran-kotoran unta, dilempari Rasulullah sampai berdarah badan beliau, berdarah kepala beliau. Beliau sembunyi di balik pegunungan. Ketika beliau saat itu turun malaikat, ya Muhammad, Allah menyuruh saya turun agar menolongmu. Kalau engkau izinkan ya Muhammad, ya Rasulullah, gunung yang besar itu akan aku angkat, akan kulemparkan ke negeri Taif yang sudah jahat kepadamu Muhammad. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Rasul? Oh, dek kita gini kayak jawaban tadi. Dakwah nepe kau di tegan. Tapi Rasul tidak. Apa kata Rasul? Malah beliau berdoa, Allahumma akhrij min aslabi ummahatihim man ya'buduka wa la yusrika bihi syai'. Ya Allah, kalaupun orang tua mereka tidak menerima dakwahku hari ini, kalaupun orang tua Taif tidak suka kepadaku hari ini, aku berdoa ya Allah,
engkau jadikan dari keturunan orang Taif orang-orang yang taat menyembahmu dan tidak mensyirikkan dan mendoakan kamu. Doa Rasul termakbul. Taif termasuk daerah yang aman dari syirik setelah itu. Dihujani dengan batu, dilempari dengan kotoran unta, ditawari untuk dibunuh, tapi beliau malah mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau. Kenapa? Karena beliau menganggap orang-orang di Taif itu umatnya. Jelas? Doa Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah ditawarkan oleh Allah dalam surah Ad-Duha, diterangkan wala saufa yu'tika rabbuka wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hidup Nabi Muhammad sangat-sangat sederhana. Tidur beliau di atas pelepah kurma. Barangkali ketika bangun ada stempel dalam badan beliau. Makan beliau kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Makan pun kadang hanya dengan sepotong roti, dengan 3 butir kurma, dengan seteguk air zam-zam. Itu kalau ada, kalau enggak biasa beliau enggak makan sama sekali. Di saat keadaan miskin seperti itu, turun firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, apa yang kau mau? Apa yang kau minta? Engkau minta jabatan, engkau minta harta kekayaan, engkau minta kedudukan, apapun kau minta, silahkan Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan kasih. Apa jawab Rasul? Apa jawab Rasul? Pot sudah? Enggak. Apa kata Rasul? Idzan ya Rabb, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Rabb, ya Allah, saya yakin engkau sayang kepada saya. Jabatan yang saya minta pasti engkau kasih. Harta yang saya minta pasti engkau beri. Tapi kalau seandainya jabatan, harta, kekayaan, kedudukan itu untuk menyenangkan hati saya selamanya, wallahi la arda, sama sekali tidak membuat saya senang ya Allah. Kenapa? Wa wahidun min ummati finnar. Kalau seandainya saya mendengar satu orang saja, umat saya masuk dalam neraka. Tidak ada artinya bagi Rasul harta yang banyak. Tidak ada artinya bagi Rasul jabatan tinggi. Kalau beliau mendengar satu saja umat beliau masuk dalam neraka. Kita masuk umat Rasul apa tidak, Bu? Masuk umat Rasul apa tidak? Kaum bapak umat Rasul. Yang bilang ibu umat Rasul siapa? Isai kandu tong no ngaku gelar ni manga ni akui. Nah, ni 3, ni 2. 3 ada lanjutan lagi. Dalam sebuah sabda baginda Rasul, beliau menyampaikan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi Allah kasih jatah satu doa mustajab. Pido langsung diijabah Allah, spontan, kontan, tunai. Tapi kata Rasul, fata'ajjala sairul anbiya'i ala da'wati, dan mayoritas para nabi dan para rasul telah mempergunakan doa itu. Inni akhbatu, tetapi saya kata Rasul kusimpan doa. Kain. Kayak kosi ni nunggu gedang ni dah. Ni lo tulis kosi lo meja. Anda manakah ni anda 5 minit selesai kau. Bang apa kau kan? Hah? Ini akhbatu kata Rasul. Tapi aku ndak aku pakai.
Doa yang mustajab itu ndak aku pakai, kata Rasul, ku simpan deh. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa itu akan aku pakai kelak menjadi penolong bagi umatku di yaumil qiyamah. Nabi Adam, manusia pertama masuk surga, tapi tidak bisa memberi syafaat. Nabi Nuh, orang yang pertama membuat kapal besar, umurnya hampir 1000 tahun, tapi tak bisa memberi syafaat. Nabi Musa bisa membelah lautan merah, selamat dari kejaran Firaun, tapi di sana tak bisa memberi syafaat. Nabi Ibrahim juga sama, bebas dari api, tidak mempan dibakar, tidak bisa memberi syafaat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah mempersiapkan itu untuk menolong umatnya di hari kiamat. Subhanallah. Hebat dah Rasul. Cinta ndak Rasul bantah. Lot cinta tu bagi Rasul. Satu lagi. Ketika Rasul hendak meninggal dunia, sudah kumpul di situ malaikat Israel, ada malaikat Jibril. Ketika hendak dicabut nyawa beliau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa hakku yang diberikan Allah ketika aku dijemput?" Jawab Jibril, "Jangan takut ya Muhammad. Semua penduduk langit sudah siap pagar betis nyambut kedatangan ruhmu yang sangat mulia. Pintu-pintu surga telah dibuka semuanya menyambut kedatanganmu." Apakah puas Rasul? Tidak. Kain indah, edikan bangku, kunimu umatku. Ya, ma pernah lepas umat sida kau bapak. Ditanya lagi sama Jibril, "Ya Allah, Muhammad nanya tentang umatnya." Maka Allah berkata melalui Jibril dalam hadis kursi, "Ini," kata Allah, "haramtul jannata." Aku Tuhan, aku Allah, kata Allah dalam hadis kursi, mengharamkan surga dimasuki oleh sairil umam. Semua umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Isa haram masuk ke dalam surga, hatta tadhuluha ummatuka, kecuali umat Muhammad pertama sekali masuk ke dalam surga itu. Mege cerok edi kai kata Rasul, siap malaikat maut, cabut terus. Setelah dicabut nyawa beliau, panas dingin badan beliau mulai dari kaki. Beliau merasakan perihnya sakaratul maut. Beliau kembali bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, bagendekin sengit dan pahitnya sakaratul maut?" "Iya," kata Israel. "Aboy payahna, aboy serina." Apa yang dipikirkan oleh Nabi Jibril, "De bagenda ngemode sakaratul maut, aku yakin umatku enggak sanggup. Aku yakin umatku enggak mampu Jibril. Minta kepada Allah Jibril agar separuh dari rasa sakit sakaratul maut itu aku yang nanggung." Bayangkan, setengah sakit dan perih sakaratul maut diminta Rasul yang menanggung perih sakaratul maut umatnya. Allah, dia tu model bagenda bu, Pak, mabang apa pengen kita? Malet bang apa pengen kita? Tong aku jadi umat Nabi pe rasa memang pantas. Konon lagi mencintai Rasul. Tidak ada yang membuat beliau bahagia, tersenyum, ketawa, kecuali apabila mendengar berita umatnya bahagia. Dan tidak ada yang membuat beliau sedih, kecuali apabila mendengar umatnya sengsara. Allahu Akbar. Mari kita selawat dulu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Salatullah salamullah ala
salatullah salamullah ala yasin habibillah salat ala taha salatullah ala yasin habibillah. Semoga kita terhitung sebagai umat-umat yang mendapat balasan dari salawat yang kita bacakan. Bu, apa yang saya ceritakan tadi dari bukti kecintaan Rasul baru sepersedikitnya saja. Masih banyak beribu bahkan berjuta cerita tentang cinta Rasul kepada kita umatnya. Kita sudahi sampai di situ. Kita sudah tahu bagaimana cinta Rasul kepada kita. Lantas sekarang giliran kita bagaimana mencintai Rasul. Sekarang tugas kita bagaimana mencintai Rasul. Pertama, mencintai Rasul dengan banyak menyebut namanya. Tadi sudah selawat kita. Bu, kenapa nenek-nenek kita zaman dahulu berkah umur mereka? Kenapa mereka sehat-sehat? Karena mereka punya ilmu sedikit amalkan. Mereka tak pernah lupa selawat kepada Rasul. Di mana saja mereka senantiasa selawat. Mereka lagi ayun cucu selawat. Mereka lagi masak selawat. Mereka tak kenal lagu-lagu lain kecuali selawat. Kita sekarang kenapa cucu kita bandel, anak kita bandel? Karena yang ayun selama di ayun mendengarkan lagu Ayu Ting Ting. Kemana Poplin kami alamat. Tekuni alamat siri kena palsu. Oh Saskia Gotik tuleh. Poplin ngitung jam. Jam 1, jam 2, jam 3, soh jam 12 hitung nah. Eri mana kita geken bekempu bana atau sedang ayun. Apalagi oh ilmu alas tu leh. Sambil ngayun gak ambul-ambul bacang. Ambul-ambul bacang. Tekarat biji uso. Belin anak pepelin idah bacang kalak nalum nah. Salah pengajar. Inilah maka buktikan cinta kita kepada Rasul pertama dengan banyak salawat. Bukankah Rasul berkata man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asram. Siapa orang yang sekali saja bersalawat Allah balas dengan 10 kebaikan. Sekali. Lagi 3 kali salawat. 2 kali berarti engkau 20. Pot nambah tu leh. Bahan ni masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasul, jaga warisan beliau. Jaga pusaka Rasul. Apa warisan Rasul? Taraktu fikum amraini. Saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara kata Rasul. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Apabila engkau berpegang teguh kepada 2 macam ini, lan tadillu abada, engkau tak akan pernah tersesat buat selamanya. Apa yang 2? Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Al-Quran kitab Allah dan hadis-hadis kuning ngamalkan Quran dan maca Quran pemalepas. Saya mau bongkar rahasia dulu. Mumpung pati anda. Sedang ngegi sila cerita kunanda. Baru-baru ketika saya di ditunjuk salah satu nguji baca Quran orang calon honorer. Enden dah aku sebut jemena, dah aku sebut gelana, cerita plain. Macam model jema ya. Yo. Aku dah ingat dekat filem kan waktu ni.
masuk box office pegawai kalau anda uang macam kau aneh lah ngau ni ada pente kayak standar ni kalau uang unda ni bukai situ ke kustan manga kali pergi disuruh kamu sui tu ke dah lebar apa paling tahu cira bila kita nahan jadi mangkok ni ini bahaya dah. Ada satu orang saya tanya bisa baca Quran enggak ustaz tekai urut kandung Fatihah urut Fatihah jelas urut mukai semua urut pasal dewan juri penguji mukai syah enggak siduhkan dah di halaman Fatihah ni kan halaman sebelah kemuhun Fatihah sebelah kiri na Al-Baqarah mari okey silakan baca Fatihah minta baca sida mesungguh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin bacaan lepas cuman si cilok sida Al-Baqarah pas awalan dolin cuman si cilokna Al-Baqarah oh iya Fatihah enggak selesai sudah satu ni bapak tahu kami cilok Fatihah malah ustaz padahal mulutnya bilang dia tahu Fatihah cuman disuruh tunjuk Fatihah dia enggak tahu Allahu Akbar ini model macam lagi modelnya. Nah, kita mau mencintai Rasul, untuk itu kita harus jaga warisannya. Maka kalau kita nggak pandai baca Quran, kuning ngamalkan maka kita bersyukur semuanya dites baca Quran. Calon bupati tes baca Quran. Tahun depan ya aku ngetes ya. Calon DPR ngetes baca Quran. Peperak sudah lewati ya. TKI pagi tes baru minum belajar. Selama anda pernah sebagai guna sejabu dengan Quran pe. Baru terakap hanuh kau situ. Tes sika jadi pengulu. Tes macam Quran. Membangun dulu kan nelpon aku ada nelpon dari orang Kuaket. Pak Ustaz, calon sekdes tes baca Quran apa tidak? Tanya sama kabak ni. Apa mau kutuh aku ye panitia nah? Kalau suruh kabak ku tes niku. Ini dah jelas. Apa mungkin aku nentu usah tes pun tak. Tanya sama kabak Allah Taala, kalau ada tes baca Quran tu sekdes, saya siap ngetesnya. Kau tadi. Calon pengantin tes baca Quran. Denda urang baca Quran, tunda be. Cocok iyo kandung go si mangede lah ndak nih nah ini harus kita lanjutkan nih harus kita dorong jadi apapun kalau bisa baca Quran tes mau jadi kepala dinas tes baca Quran udah jadi camat tes baca Quran setuju iya siap camat ya. Dia perlu dari calon ibu camat P tes baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hudan linnas. Kalau kita saja jauh dari Al-Quran, bagaimana kita mengikuti Al-Quran? Kalau kita tak tahu Al-Quran, bagaimana kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi? Kenapa? Karena ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasul? Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Kalau kalian mau tahu bagaimana perangai Rasul, kalau mau tahu bagaimana tentang akhlak Rasul, ada dalam Al-Quran. Jelas? Jelas, Bu? Sini Anda ngokok baca Quran kena. Alhamdulillah, untung tidak nites. Itu yang kedua, mencintai Rasul, jaga warisannya. Al-Quran, hadis. Yang ketiga, mencintai Rasul,
baru masuk ke yang kita tuju, contoh perangainya. Allah, tidak ada satu tokoh pun, jangankan menggantikan posisi Rasul, jangankan berperilaku seperti Rasul, ndohope mangalot. Presiden turun warinda turun 10 halak siap ganti kesen. Apalagi camat. Ini mau. Tapi Rasul mulai beliau ada sampai beliau wafat sampai 1440 Hijriah, lamanya beliau sudah tidak ada. Sampai hari ini belum ada satu makhluk pun yang bisa menyamai beliau. Seorang peneliti bernama Michael Hart, orang yang bukan muslim, melakukan penelitian tentang 100 orang yang berpengaruh di dunia. Nomor satunya Rasulullah. Makanya ketika Allah nyuruh kita laqad kana lakum, yuk kita tiru, kita contoh Rasul. Apa yang kita tiru, Pak? Apa yang ingin kita contoh? Ada 3. Pertama, contoh keteguhan iman beliau, akidah beliau. Akidah beliau tak mudah goyah. Rayuan apapun, godaan apapun tidak mudah goyah. Suatu saat beliau ditawari, "Hei Abu Talib, sampaikan kepada anakmu, kalau dia mau berhenti dari dakwahnya, apa dia minta kami kasih. Dia minta jabatan, kasih. Minta harta, kasih. Asal dia jangan menyebarkan agama baru." Apa kata Rasul? "Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pak cikku, law wada'u samsa ala yamani wal qamara ala yasari li an atruka hadzal amr, wallahi la atruk." Demi Allah wahai pak cikku, sekiranya mereka meletakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, agar aku berhenti surut mundur untuk tidak lagi berdakwah tentang agamaku, demi Allah saya tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Iman kita hari ini kadang-kadang solap solip. Pagi beriman, bon gomalak. Ada mu'alaf, orang baru masuk Islam, go jelaskin baru ke Islam. Deh mu'alaf go jelas. Yang paling parah bukan mu'alaf, si malap deh supaya. Go 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun bagas Islam, tong malap. Tuh. Akidah Rasul. Yang kedua, yang dicontoh dari Rasul apa? Ibadah. Rasul maksum, ibadahnya diterima Allah, doanya dijamin dikabulkan Allah, dosanya dijamin ampun oleh Allah, surga sudah pasti milik Rasulullah. Begitupun kasih sayang Allah, tapi ibadahnya tak pernah kendor. Rasul kalau salat malam bengkak kakinya, kuduh ngesihan de tanduk depe wayak bekak kiding dari. Tah kana sembayang, tah kana asam urat mabutoh. Sudah jelas, apapun kau lakukan berupa dosa Muhammad sudah Allah ampunkan, tapi tidak menyurutkan ibadah beliau. Makin mantap ibadah beliau. Jangankan Nabi Muhammad, coba kita ingat kisah Nabi Ayub yang sakit beliau tuh. Diminta sembuh, didoakan, beliau nggak mau mendoakan. Kenapa? Beliau mau Allah sendiri yang menyembuhkan. Kenapa? Karena beliau yakin nikmat Allah sudah terlalu banyak bagi beliau. Yang kedua, yang ketiga, yang harus kita contoh dari Rasul dalam mewujudkan Aceh Tenggara religius, contoh akhlak Rasul. Contoh akhlak Rasul. Saya ambil satu cerita. Ketika Rasul sudah sakit, tak sanggup jadi imam salat subuh,
Tapi karena umat minta Rasul yang jadi imam, beliau usahakan, upayakan sekuat tenaga. Setelah selesai salat subuh, beliau berdiri. Wahai sahabatku, wahai umatku, waktu berpisah kita sudah hendak lama lagi. Tugas saya di atas dunia sudah hampir selesai dan sempurna. Maka saya tak mau meninggalkan hutang sepeser pun di atas dunia ini. Maka siapa di antara kalian yang pernah ada hutang dan sangkutan dengan saya, baik harta maupun perbuatan saya, tolong sampaikan hari ini sebelum Allah panggil saya. Sepi, tak ada yang nyaut. Mai sepe pang, karena semua berada dalam kondisi sedih. Muncul satu orang, angkat tangan sekala, bernama Ukashah. Aku Rasul. Isiri, saya Ukashah. Apa masalahmu? Ya Rasul, dulu ketika engkau hendak berperang, engkau ambil cambuk, engkau hendak mencambuk untamu, tanpa engkau sadari saya terkena di belakang ya Rasul, kena cambukanmu. Lantas kalau memang itu engkau anggap hutang ya Rasul, hari ini tolong dibayar. Baik, kata Rasul. Ali, ambil cambuk di rumah. Dai Ali cambuk. Umar bin Khattab gomuyang atina. Ini mametoh diri Ukashah. Kala engkau si kena dingkeun, engkau si ngembat cambuk tu lagi. Setelah dikasih, ini ya Rasul, ini ya Ukashah. Maaf ya Rasul, ketika Rasul mencambuk saya dulu, kena cambuk Rasul, saya nggak pakai baju. Jadi kalau biar deal, biar sama, buka dong baju Rasul. Nangkih dah Umar. Endepot aku telan anak ini. Kala anggo dalam keadaan sedih, Rasul hendak meninggal, nggak syukur bukai jubah Rasul itu. Tapi Rasul berkata, baik, bukai sida jubah sida. Setelah jubah Rasul dibuka, apa yang terjadi? Gewoken Ukashah cambuk dage, dipeluknya badan Rasul sambil menangis. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasul. Enda sengaja kubahan agar kulitku yang hina bisa bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasul. Kapan lagi saya bisa bersama denganmu ya Rasul? Kalaupun saya masuk surga, pasti surgamu dengan surgaku beda. Konon lagi saya masuk neraka ya Rasul, kata Ukashah. Heran karak kerina, tambah kuat tangisnya. Apa kata Rasul? Kalau kalian mau tahu salah satu penghuni surga, lihat Ukashah. Hebat dah akhlak sida. Hebat dah akhlak sida. Hebat. Pot begini. Pot. Lot kalak belaga geri kuneh. Pot jadi kelun tu. Ais. Ustaz pe ko rumah kadu syukur be pikir gajimu. Ende pot niku gapot. Lo ustaz begini akhlakna, malam mengaji. Kok kan tu? Ais. Wah inde pot. Nan so rumah mai be hunding be. Sungguh nangis. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Akhlak Rasul sangat luar biasa. Tidak akan ada kata-kata habisnya untuk menggambarkan akhlak beliau yang sangat mulia. Tinggal kita saja, tinggal di posisi kita saja, mau apa tidak meniru Rasul. Tinggal masalahnya di diri kita, mau apa tidak nyontoh Rasul. Depot kita nyontoh Rasul, aman insyaallah, selamat insyaallah. Tapi tidak kita ingin terserah bantu narisya. Terakhir, sebelum saya turun, saya berpesan bangku hud bantu kerina, jaga persatuan, jaga kesatuan. Ulang pot ni pecah belah. Sebagai muslim kita terikat satu ikatan akidah, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasul.
saya angkat saksi bahwa Allah adalah Tuhan yang layak disembah, dan saya angkat saksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Siapapun orangnya, suku apapun dia, bahasa apapun yang dipakainya, suku bangsa manapun dia, kalau Allahnya sama, nabinya sama, dia saudara kita. Jelas? Jangan mudah dikotak-katik orang. Ini zaman sudah mulai edan, kiamat sudah dekat. Apa yang digambarkan Rasul dulu sudah mulai muncul. Kata Rasul, sayati ala ummati zaman, suatu saat ketika kiamat mau datang akan muncul, la yabqa minal Islam illa ismun. Islam saat itu tinggal nama saja. Islam saat itu tinggal sebutan saja, tidak ada lagi wibawanya sama sekali. La yabqa minal Quran illa rasmun. Tidak ada manfaat Quran, tinggal hanya cetakan dan tulisan saja. Kalau Al-Quran banyak yang cetak, Bu. Akad nikah maharnya Al-Quran. Mulai nikah sampai cerai nggak pernah dibuka Al-Qurannya. Masjid-masjid penuh dengan sumbangan Al-Quran. Yang baca Al-Quran siapa? Jangkrik. Mau dekat Ramadan baru sibuk nyari Quran. Quran yang besar sampai yang kecil laris. Sinda pernah sejabun Quran pegangan tong iko anna. Dalam puasa. Kantongnya bukan dompet tapi Quran. Kantong pelin dalacu. Al-Quran jelas hudal linnas. Ini dia. Maka mari kita jaga persatuan, kesatuan agar kita tetap selamat dunia akhirat. Kita dukung apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan Aceh Tenggara yang religius. Cerita kalau seandainya yang mewujudkan itu kita harapkan hanya dari sosok bupati dan wakil bupati saja. Kalau camat tak ikut andil, kalau kepala desa diam saja tak mau mendukung, ini hanya mimpi. Tapi kalau semua kita bergerak mewujudkan sama-sama, insya Allah yang berat itu ringan rasanya. Yang berat mudah rasanya. Tidak ada yang berat kalau kita kerjakan sama-sama, itu pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pemimpin kita sehat-sehat, beri Allah panjang umur, kekuatan agar bisa menyelesaikan, menuntaskan amanah yang telah diberikan Allah kepada beliau. Kita doakan senantiasa agar kita semua jamaah-jamaah yang senantiasa hadir dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang dicintainya dan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami yakin masih banyak kekurangan di mana-mana. Itulah bukti bahwa yang bicara ini masih statusnya manusia, tidak luput dan tidak lepas dari yang namanya lupa, alpa dan dosa. Mudah-mudahan lain waktu kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau kapan-kapan panitia mengundang, insya Allah kita jumpa lagi. Dia undang dia. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, maaf, tolong jangan lapor Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan saya dunia akhirat. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.